Sambung yang akan datang. Sekarang kita bahas puasa. Kita baca sedikit ya, karena penting puasa ini. Jangan sampai kita dikategorikan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu amalan ibadah tanpa dilandasi ilmu agama, asal ikut-ikutan. Ya, penting puasa tapi enggak mau belajar, enggak tahu apa itu puasa, apa rukun puasa, apa syarat sah puasa, apa syarat wajib puasa, apa yang membatalkan puasa, masalah-masalah dalam puasa, dia enggak tahu, asal ikut aja. Orang model kayak gini bakal ditolak sama Allah. Ya. Amaluhu mardudah, bakal ditolak, tertolak. La tuqbal, enggak diterima sama Allah. Kenapa? Asal-asalan tanpa dilandasi ilmu. Maka dari itu, ya kita baca sedikit biar puasa kita diterima sama Allah Subhanahu. Apa sih puasa? Puasa secara bahasa adalah menahan al-imsak. Secara bahasa. Jadi kalau misalkan kita diam, ya menahan omongan, ana diam nih. Tapi ana minum, misalkan siang hari. Ana puasa nih. Diam terus dia. Tapi ente kan minum, ana puasa dari ngomong. Puasa dari ngomong secara bahasa. Menahan diri dari berbicara misalkan. Atau lagi yang ditanya, ente puasa enggak? Tapi kok minum? Menurut bahasa. Tapi kalau menurut syariat, apa arti puasa? Menurut syariat, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu menurut syariat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Ya, dengan niat. Ya. Itu menurut syariat. Dalil puasa, dalil wajibnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Puasa ini diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban turun tuh perintah untuk kita berpuasa. Di tahun kapan? 2 Hijriah. Ya, Hijriah itu jadi di tahun kedua dari setelah hijrahnya Nabi. Berarti di tahun-tahun sebelumnya udah ada perintah puasa atau belum? Di tahun 1 Hijriah? Belum. Ya. Apalagi sebelum-sebelumnya, ya, diwajibkannya puasa di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Itu perintah wajib puasa. Hikmah puasa apa? Menahan hawa nafsu kita, mengurangi syahwat, ya. Terus memberikan pelajaran bagi si kaya, biar si kaya tadi merasakan kelaparan, agar dia nanti mempunyai rasa empati kepada orang-orang miskin. Ketika orang miskin lapar, gimana sih rasanya? Dia tahu tuh rasa lapar nggak enak. Sehingga tumbuh rasa kasih sayang dari orang kaya kepada orang miskin, dan menjaga daripada maksiat. Nah, nafsu ini Pak, kalau kita nggak latih, kita nggak jaga, nggak ditahan, maka dia akan menjadi liar seperti binatang liar. Nah, bagaikan anak kecil, kalau kita nggak kasih apa tuh, kalau diputus dari aslinya namanya sapi, ya sapi. Kalau nggak disapi, ya nyusu sampai umur belasan tahun Pak. Akhirnya udah berjenggot, berkumis masih nyusu. Kalau nggak disapi, nggak dipisahkan dari susu ibunya, dan itu ada. Tapi kalau udah sampai 2 tahun disapi, dikasih misalkan apa, jadam misalkan ya, atau dikasih yang pahit-pahit ya. Kalau perlu dikasih sambal ya. Mati Pak anaknya nanti ya. Kasih pahit-pahit, nah, apaan nih? Nggak mau dia. Akhirnya anak tadi tidak mau nyusu. Begitu juga nafsu harus dilatih. Nahan makan, nahan minum, bertahan bersetubuh dengan istri. Ya.
Karena perintah Allah. Wah, ini kalau dilatih, insya Allah ini orang akan berhasil. Nafsunya bisa dijinakkan. Tapi kalau nggak pernah dilatih, dibiarin, dikasih makanan terus, minum terus, masa bodoh, puasa nggak puasa. Ini nafsu model ini bahaya, jadi liar nantinya. Bisa brutal. Makanya terjadi perselingkuhan, terjadi pemerkosaan, terjadi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Gara-gara nafsu tidak pernah dilatih. Syarat sah puasa. 1. Islam. Kalau dia Islam, puasa sah. Kafir, nggak sah. Yang kedua, berakal. Nggak punya akal, orang gila, maka tidak sah. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Harus bersih haid dan nifas. Kalau junub gimana? Asal dia niat malamnya, walaupun belum sempat mandi wajib, tetap sah puasanya. Ini bahas puasanya ya. Mandi wajib gimana? Boleh. Mandi wajib boleh. Nanti kemasukan asal tidak disengaja. Kalau sengaja mandi wajib sambil ngirup, ya teguk batal Pak, itu sengaja ya. Ya nggak sengaja masuk ke kuping. Kalau mandi wajib nggak masalah, nggak batal. Tapi kalau mandi biasa, nggak ada mandi wajib atau mandi sunnah, kemasukan sengaja tidak disengaja, batal. Baik, kita bahas syarat sah puasa dulu. Tadi Islam, berakal, kemudian bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dia tahu ini waktunya boleh berpuasa, bukan hari raya, bukan hari tasyrik. Ini bulan Ramadan, ini sah. Jadi harus tahu. Di kita besok nih nunggu keputusan MUI. MUI menyatakan ini udah ikut. Kenapa? Kita makmum. Apa yang dikatakan seorang pemimpin majelis ulama kita ikutin biar selamat. Syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah puasa, sekarang syarat wajib puasa. Yang masuk syarat di bawah ini wajib dia puasa. Siapa itu? Islam. Inti Islam, Muslim, wajib puasa. Kafir gimana, Beb? Kafir nggak wajib. Kafir nggak wajib di dunia, tapi di akhirat dia diwajibkan. Dia bakal dituntut untuk daripada puasa yang selama mereka di dunia mereka nggak puasa gitu. Tapi mereka kena azabnya gitu loh Pak, kena siksaannya. Sudah kena siksa kekufurannya, kena siksa tuntutan wajib berpuasa. Dapat dosanya double. Yang kedua, syarat wajib puasa mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Orang baligh dan berakal wajib dia puasa. Anak kecil gimana? Nggak wajib. Tapi orang tuanya wajib untuk mengajarinya. Dari kapan? Dari umur 7 tahun. Diajarin itu anak. Diajarin juga puasa full kalau bisa, kalau dia mampu. Kalau nggak mampu gimana? Jangan diajarin setengah hari, nanti kebawa sampai gede Pak. Kamu kenapa puasa? Di kantor sering tuh kita nemuin dulu. Kok puasanya setengah hari jam 12? Iya, bapak gue dulu ngajarin setengah hari nggak apa-apa. Ngajarin yang benar. Puasa 24 jam. Puasa dari subuh sampai maghrib. Dilatih itu. Mungkin disuruh tidur. Jangan main panas-panas. Jangan main lari-lari. Jadi itu dilatih. Umur 10 tahun nggak puasa juga, pukul. Tapi pukulan yang tidak melukain, tidak mencederai, pukulan didikan. Baik. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah mampu mengerjakan puasa. Bukan orang lansia, lanjut usia atau orang sakit. Dia mampu. Mampu sini dia bukan lansia dan bukan orang sakit. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang mana itu kalau dia puasa sembuhnya bakal lama kalau kata dokter, maka lansia dan orang sakit tersebut boleh tidak puasa, cukup dia membayar fidyah. 1 hari puasa sebanyak 7,5 ons makanan pokok. Berapa? 7,5 ons.
75,5 ons makanan pokok setempat. Kalau makanan setempat itu beras ya beras. Kalau yang di gandum ya 7,5 ons. Tapi sakit yang benar, kata dokter nggak boleh. Ente kenapa nggak puasa? Sakit mata, Beb. Modus itu. Ente kenapa nggak puasa? Sakit gigi, misal. Ente kenapa nggak puasa? Sakit flu, hidung beler. Jangan, ya. Tapi sakit yang berat, emang nggak boleh kata dokter. Kalau ente puasa, makin parah sakitnya. Itu kata dokter. Yang keempat, mugim, bukan musafir. Mugim nih kita nih netep. Musafir tuh orang yang berpergian lebih daripada 82 km jaraknya. Dikatakan musafir orang yang berpergian lebih daripada 82 km. Sini ke Jakarta, musafir belum? Belum. Sini ke Surabaya, musafir belum? Musafir, tapi dilihat dulu kapan dia pergi dari tempat asalnya dia. Kalau dia pergi sebelum subuh, sebelum fajar, boleh dia nggak puasa. Tapi kalau dia keluarnya habis subuh, jam 8, jam 9, wajib tetap dia puasa walaupun dia berpergian. Paham ya? Beb, ana pergi dari tempat asal ana sebelum subuh, jam 2 misalkan, jam 3 sebelum fajar kan? Tapi ana naik pesawat gimana? Boleh nggak puasa? Boleh. Selama ente musafir bukan mungkin, boleh tidak berpuasa. Maksudnya nggak dosa dia batalin gitu loh. Tapi kalau misalkan dia mampu puasa ya puasa, bagus. Paham ya? Sekarang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Yang pertama niat. Niat untuk puasa wajib. Mulai terbenamnya matahari sampai setiap hari, setiap terbitnya fajar, setiap hari itu. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar wajib niat. Makanya kita di sini ada nggak taraweh itu dipandu? Ada kan? Nawaitu shaumaladin an ada ya. Niat tuh. Niat itu bukan di omongan, bukan di ucapan, tapi niat itu di dalam hati. Adapun lafaz tadi itu sunnah hukumnya. Niat itu dalam hati. Jadi kita melafatkan niat itu biar kata hati kita itu mantap, ngikutin apa yang kita ucapkan. Begitu. Tapi kalau misalkan dia diam aja nggak ngucapin, tapi dalam hatinya niat puasa. Nawaitu shaumaladin. Aku niat puasa besok. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sah apa enggak? Sah. Niat itu patokannya di dalam hati. Itu setiap hari. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi niat tadi puasa wajib setiap malam diinapkan. Enggak niat, lupa niat. Bagaimana? Sampai ketemu subuh, lupa niat. Enggak sah puasanya. Tetap dia wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum. Nanti setelah selesai Ramadan dia qadhain. Kalau puasa sunnah masih bisa. Lupa niat. Dari maghrib sampai subuh dia lupa niat. Sampai duha. Belum makan, belum minum, dia kepengen puasa sunnah, boleh. Itu kalau puasa Tapi kalau wajib Ramadan nggak bisa. Qadha, Pak. Dibayar. Nanti setelah selesai Ramadan dia harus wajib bayar puasa. Paham ya? Nah, di sini salaf kita ngajarin masalah niat. Penting nih. Nanti besok kasih tahu keluarga kita nih. Nanti malam misalkan MUI ngumumin besok puasa. Kita sekarang ini niat puasa nih. Niat kita taklid, ngikut pendapat Imam Malik. Yang mana beliau cukup pada malam pertama Ramadan niat 1 bulan full. Ya Allah, misalkan besok nih Ramadan. Ya Allah, aku malam ini niat puasa Ramadan 1 bulan full karenamu ya Allah. Kalau menurut Imam Malik ini cukup di malam pertama ini. Jadi besok-besok enggak niat sudah tercover dengan tadi. Ini menurut Imam Malik. Nah, salaf kita yang ngajarin. Jadi kita malam pertama nanti taklid ke Imam Malik. Biar apa?
Takut khawatir kita lupa niat, tercover sudah dengan malam pertama. Yang kedua, seandainya orang tersebut meninggal di pertengahan Ramadan, dia bakal dicatat di sisi Allah nilai pahala full ibadah puasa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat seorang hamba. Terus gimana Habib yang mendapat Imam Syafi'i tetap kita pakai. Ya, di malam pertama kita pakai niat, malam kedua tetap kita pakai niat, malam ketiga kita tetap pakai niat tetap. Ini cuman kita ngambil taklidnya di malam pertama aja. Ya, taklid ke Imam Malik. Gimana Habib taklid Imam Malik? Ya udah ente amalin aja. Enggak perlu ente ngomong ya Allah, ane taklid ya udah enggak perlu, ente langsung amalin. Ane niat malam pertama ini ya Rabb puasa 1 bulan full. Habis sudah niat ngomong gitu, niat cara Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Itu rukun niat yang puasa yang pertama. Yang kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua adalah menghindari sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Kecuali jika lupa. Makan batal apa enggak? Batal kalau sengaja, enggak lupa, ingat. Tapi kalau lagi puasa habis 1 baskom. Dua apa itu? 2 magic care, magic apa? Magicom. Ya Allah, Anda lupa. 2 magicom habis nasi. Batal apa enggak? Enggak, hatta 1 drum nasinya. Ya, walaupun 1 drum nasinya habis, lupa, nggak batal. Ingat, hatta 1 biji, walaupun 1 biji ingat, sengaja batal. Paham ya? Jadi rukun puasa yang kedua menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa kecuali lupa, kecuali kecuali lupa, terus kecuali lagi dipaksa. Makan ya, kalau nggak makan saya bunuh kamu. Nggak apa-apa Pak, makan Pak. Daripada Bapak dibunuh, mendingan makan. Cuman kalau senjata pistolnya pistol air ya, jangan Pak, lawan ya. Kalau pistolnya beneran ya baru. Kalau pistol air ya jangan. Ye saya makan. Jangan, itu mah modus. Atau apalagi dia bodoh. Bodoh yang di sini dikatakan bodoh yang ma'dzur ya, jahil ma'dzur, yang ditolerir syariah. Bodoh yang ditolerir oleh syariah itu ada 2. 1, dia hidup jauh dari ulama. Yang kedua, dia baru masuk Islam. Jauh dari ulama di sini mungkin ditinggal di gunung yang enggak ada media sosial, enggak ada listrik, enggak ada surat kabar. Emang dia hidup di atas gunung sematawayang, sendirian. Maka nih orang dikatakan jahil ma'dzur, bodoh yang ditolerir oleh syariah. Kalau kita sekarang bisa masuk kategori itu? Nggak bisa. Masjid di mana-mana, buka TV banyak dakwah, buka radio ada dakwah, buka HP banyak dakwah, bisa bertanya, bisa belajar. Kita tanggung jawab kalau kita membatalkan puasa. Tapi kalau orang yang bodoh jahil ma'dzur tadi, yang jauh dari ulama beneran, yang memang masuk kategori ini, nggak apa-apa. Atau dia baru masuk Islam, belum kenal Islam, belum tahu syarat apa puasa, dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, nggak apa-apa, nggak batal. Baik ya. Sekarang kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga dan lain-lain. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, mulut, hidung, telinga, dubur, ya, kalau perempuan vagina. Masukin pakai korek kuping lagi puasa, batal. Ngupil terlalu dalam, apalagi di swab, batal. Mulut gimana Bib? Ya asal nggak masuk rongga, nggak masalah. Ini tenggorokan, kho nih batasnya, kho yang di luar, kho dalam, batal. Ya. Pakai misalkan pena, pakai pena, taruh sini.
Batal nggak? Enggak, kalau sini. Tapi kalau penanya ditelan batal, Pak. Oh ya, paham ya? Kalau mulut itu batasnya tenggorokan. 2. Murtad. Yang membatalkan puasa adalah murtad. Walaupun dia sebentar, murtad dengan perkataan ataupun perbuatan. Perkataan ataupun perbuatan. Ya, perbuatan itu tentunya dengan niat ya, dengan niat. Thayyib. Walaupun sebentar dia murtad, balik lagi ke Islam, batal puasanya. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, haid, nifas dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Yang keempat yang membatalkan puasa, gila walaupun sebentar, walaupun sesaat. Emang ada Bib gila sesaat? Ada. Mungkin dia kehabisan obat atau dia gilanya apa ya? Gak ada duit ya. Orang gila gak ada duit zaman sekarang banyak. Gimana tuh Bib? Ya, beda lagi. Gila ini gila beneran ya. Cuman kita jadi bingung sama orang gila zaman sekarang, ngerti duit Pak. Dikasih duit dia tahu, dikasih 1.000 nggak mau, 100.000 dia nyengir. Ya. Sama harim paham, sama cewek paham. Ini gila beneran ya. Gila, lagi puasa jam 12 siang dia gila. Mungkin dia nari-nari telanjang atau apa kan. Akhirnya pas disuntik lagi kasih obat, bener lagi, ya Allah, astagfirullah. Tadi gila gue. Ya. Batal ya. Kemudian yang membatalkan puasa lagi adalah pingsan. Pingsan seharian ya, dan mabuk seharian. Yang mabuk di sini mungkin dia cium apa gitu. Ada yang bakar ganja, dia kecium kali. Mabuk seharian tuh ya, batal. Tapi kalau sesaat nggak apa-apa, pingsan sesaat juga nggak masalah, tetap sah puasanya. Tapi kalau mabuknya dia pakai bir, dia minum dulu botol ya, batalnya minum, bukan mabuknya aja, tapi minumnya batal. Kemudian yang membatalkan lagi puasa apa? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti dengan tangan, dengan menyentuh istrinya tanpa menghalang. Intinya mengeluarkan mani dengan sengaja batal dengan apapun itu. Paham ya? Beb, kalau mimpi basah gimana? Nggak sengaja. Lagi tidur siang-siang hari, mimpi basah, keluar air mani. Batal apa enggak? Enggak batal. Ya, kalau sengaja batal. Kalau mimpi emang sengaja ada mimpi sengaja. Ya enggak ada lah. Ya. Itu enggak batal. Jadi jangan nanti gara-gara mimpi basah ente beli nasi padang habis itu. Ya, salah ya, enggak batal. Kemudian apalagi hal yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Muntah sengajain batal. Tapi kalau muntah enggak sengaja enggak batal. Tinggal berapa menit lagi? Masih tahu ya kalau adzan ya. Sekarang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa penting ini. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. 1. Apabila seorang suami istri berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, sengaja tanpa paksaan dan tahu itu hukumnya haram, maka dia batal puasanya, berdosa, dan wajib dia menahan diri dari makan dan minum layaknya orang lain berpuasa. Dan nanti dia wajib mengqadhain puasa dan wajib bayar denda atau kafaroh. Jadi kalau suami istri di siang hari halal istrinya hubungan badan di sini helm si laki masuk ke vagina perempuan walaupun nggak keluar mani, ini namanya hubungan badan. Tapi Beb, kalau peluk-pelukan doang, cium-ciuman, ya asal nggak masuk nggak masalah. Cuman kalau bisa dihindarin, kenapa? Kita manusia khilaf, ntar kelewatan. Nah, kalau dia berhubungan badan sampai masuk helm si laki-laki kepada vagina perempuan, maka bagaimana?
batal puasanya, ya. Terus wajib dia bayar puasanya nanti, qadhain puasanya, sudah itu dia wajib bayar denda. Bayar kafaroh. Dan ketika dia melakukan itu, mentang-mentang dia melakukan hubungan, dia minum, dia makan, nggak boleh, tetap nggak boleh. Sampai maghrib, layaknya orang berpuasa yang lainnya. Dendanya apa? Diurut. Yang pertama, dia wajib membebaskan budak perempuan. Nggak ada kan Beb sekarang budak. Masuk nomor 2, berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. 1 bulan 10 hari, 1 bulan 11 harinya batal, nggak apa? Nggak berurut. Maka gimana? Diulang lagi. Harus 2 bulan berturut-turut. Dia nggak mampu Beb, sakit atau lansia atau sakit, masuk denda yang ketiga. Yaitu apa denda yang ketiga? Dia wajib memberi makan pada 60 orang miskin sebanyak per orangnya 7,5 ons dari makanan pokok setempat. Ya, dikasih itu 7,5 ons. Sebanyak berapa? 60 orang miskin. Kemudian masalah puasa yang lain apa? Yang berkaitan puasa, hukum menelan dahak. Nah, sering kan kita kan dahak, lendir. Gimana Bib kalau menelan lendir? Jika mencapai batas luar tenggorokan, maka haram kita menelan kembali. Kalau seandainya kita telan, batal puasanya. Tapi kalau lendir tadi itu masih di dalam tenggorokan, maka boleh kita menelannya dan tidak batal. Nah, sekarang pertanyaannya, batas luar tenggorokan sama batas dalam itu mana? Imam Nawawi berpendapat batas luar tenggorokan itu di atas kha, huruf kha. Kha di atasnya itu luar. Nggak boleh kita telan lagi. Apalagi udah sampai lidah. Harus kita keluarkan. Kalau di bawah kha, di sini mungkin boleh ente telan, nggak batal. Itu dahak. Yang ketiga, kalau ludah nggak batal asal ludah tersebut murni. Murni itu dalam arti memang ludah dia sendiri, ya, tidak tercampur dengan kopi, nggak tercampur dengan es teh. Ya, ada ludah yang bekas es teh manis, misalkan lu sisa-sisa lu kumpulin, lumayan nih rasa es teh manis. Ya, sama aja minum es teh manis, bukan ludah itu. Ya, ludah sendiri, ludah yang murni, tidak tercampur dengan lain dan tidak tercampur dengan najis darah. Ente telan atau ente kumpulin, ente minum, nggak batal. Emang ini kita bahas hukumnya, ya. Ini kita bahas hukumnya. Kalau ludahnya udah nyampe luar mulut gimana, Beb? Sampai bibir. Ludah ente mainin ludah. Sampai sini, ente sedot lagi. Ditelan, batal nggak? Batal, karena ludah tadi sudah keluar. Hukum, terus masalah yang lain, hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Nah, hukum masuknya air ke dalam rongga yang terbuka tanpa sengaja. Kalau sebab mandi sunnah, mandi wajib masuk nggak sengaja nggak batal. Mandi junub masuk air telinga nggak batal. Asal nggak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Adapun kalau di luar mandi sunnah dan mandi wajib, sengaja nggak sengaja masuk, batal. Maka dari itu, jadi pas puasa hati-hati mandinya Pak. Ya, hati-hati mandinya, nggak usah pakai nyelam deh. Nyelam sengaja nggak sengaja batal. Nggak usah sok-sokan berenang. Berenang lagi puasa berenang. Kan nggak masuk Beb. Iya dari pantat gimana? Kalau lagi kentut kan kebuka, masuk tuh air. Batal. Dede, nggak usah macam-macam. Mau berenang boleh malam. Ya, takutnya masuk air. Sekarang hukum air kumur. Udah ayat azan belum? Udah. Nanti ini kirim aja ya. Bluetoothnya anak kirim, antum bagi, antum baca sendiri ya. Gampang kok. Atau kalau perlu dicetak. Sekarang tapi cetak udah nggak zaman ya. Sebarin ke grup biar pada baca ya. Suami baca istri, bapak baca kepada anak-anaknya.
biar puasanya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.